Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sore, Sore, sore. Sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kayak di sini gue bakal ini ya mentoring fisika. Sebelumnya kan waktu itu udah pernah mentoring yang non konkuren kan sama Bang Ajul. Nah, nanti di UAS kan kemungkinan yang apa nilai paling besar kan non konkuren sama keseimbangan rangka. Nah, karena non konkuren udah pernah dimentoring sama Bang Ajul, gue ini ya lanjut langsung ke keseimbangan rangka aja ya. Iya, Nop. Nop, Ajarin yang jelasin yang gampang-gampangnya, ini Nop. Nop, pakai yang poligon tertutup Nop. Poligon tertutup. Poligon tutup apa sih nggak tahu gua. Lupa Tutup, itu. Ah, tutup. Eh, Poligon eh, kutub poligon itu tutup. itu kan bukannya udah sama Bang Ajul. Jadi gue Itu kan mau belum, fokus Bang. ke Bang Ajul kan baru tabel-tabel doang, Dul. Baru analitisnya doang, belum ya udah belum pi- nanti belum. ya udah eh, nanti mungkin kalau masih ada waktu sih gue ke keseimbangan rangka dulu aja dulu. Ini soalnya kan nilai yang paling gede dua itu kan. Seenggaknya dua itu lu udah harus bisa sih. Pasti 75 lah kalau misalnya lu udah bener di dua itu. Gue share screen dulu deh. Ini belum share screennya. Tidak ini ngalangin banget. Kelihatan, kelihatan. Nah, di sini aja ya. Nah, langsung aja ya. Ini gue langsung bahas soal aja ya. Soalnya kalau dari penjelasan kan bakal makan waktu lama banget. Gue langsung bahas soal yang waktu itu pernah dibikin tugas sama Bu Liana. Ini kan yang ditanyakan eh, gaya-gaya dengan cara analitis dan grafis nih, ya kan? Nah, pertama kalau menurut gue nih, cara gampangnya itu lo harus analisis di mana yang batang dari semua batang ini yang nilai gayanya tuh nol gitu. Lo harus cari tahu gitu. Yang kemungkinan bakal jadi nol tuh batang mana aja. Nah, kebetulan tuh batang nol tuh ada di batang satu, di batang pertama ini. Nah, mungkin ada yang belum tahu ya kenapa bisa nol nih. Nah, gua kasih tahu ya. Ini nol tuh karena di batang satu kan rumusnya kan rumus dari si ininya kan rumus dari itunya kan sigma H sama dengan nol sama sigma V sama dengan nol. Nah, kalau ini kan kalau yang ini kan sigma H-nya, sigma V-nya ada nih. Dia kalau misalnya gue gambar di titik A, ini titik A. Nah, ini kan ada sigma V. Sigma V-nya itu kan ada si RVA nih 5 kilonewton. Tuh udah ada V-nya. Nah, sedangkan kenapa batang satunya nol itu dia nggak ada horizontalnya. Untuk horizontalnya belum nggak dikasih tahu sama sekali di sini. Dia cuma ada eh, vertikalnya doang. Jadi lu cari yang kemungkinan bakal nol tuh di batang mana aja. Nah, karena ini yang nolnya itu di satu, ya kan? Terus ada di mana lagi nih? Yang nolnya itu ada di, nah, gua analisis dulu. Nop, itu numpang tanya Nop, itu yang di ini minimal harus dua doang kan yang diketahui. Yang nggak diketahui. Ah, itu enggak juga sih. Bentar. Enggak juga. Ini kan untuk yang ini nih ya. Ini kan ininya nol nih. Kan lu udah tahu Ya, ininya si satu bakal nol. ya Nah, lu jadi tuh lu udah bisa nolnya mulai buktinya gimana? bisa Buktiin dia nol itu gimana Nop? itu tadi yang gue bilang kan sigma kan rumusnya sigma V sama dengan nol sama sigma H
sama dengan nol kan. Hmm. Nah, sigma V-nya kan vertikal nih terhadap titik A yang vertikal nih. Gue gambar nih ya. Kan vertikalnya ada nih si RVA, ya Hmm. kan? Iya, iya. Nah, sedangkan di titik A ini untuk horizontalnya ini tuh nggak ada, kosong. Oh, makanya dia Jadi kesononya nol, di otomatis sini dia nol. nol. Betul, Berarti ya yang kan? Karena RVA-nya buat yang 5 ya? betul. Nah, karena misalnya gue masukin rumus nih di sigma H, masukin rumus. Ini kan karena sebenarnya kalau lu gambar sesuatu kan lama ya, makan waktu banget. Jadi lu harus bisa cepat gitu, dituntut cepat kan. Jadi gak usah lu gambar, lu harus udah bisa simulasiin di kepala lu gitu. Ini bakal ada sumbu Tapi kan kayak nggak gini. semua nggak semua otak kayak lo, Nob. Gitu, Nob, maksudnya. Nah iya, masalahnya tuh gitu kan. Nah jadi lu kalau bisa tuh, kalau bisa ya kayak udah harus bisa gitu ngesimulasiin ini tuh ada sumbu kayak gini. Nah jadi lu tinggal masuk rumus aja untuk titik A nih, ya kan? Di sini gua hapus dulu eraser. Gua hapus dulu ya. Nah misalnya di titik A nih, ini titik A, titik A kan. Nah ini terhadap sumbu X sama sumbu Y. Nah lu lihat nih, ini kan yang ada RVA doang nih, ya kan? Lu masukin aja RVA-nya di sini. RVA-nya berapa KN? Itu sebesar 5 KN kan. Masukin aja ini 5. Nah, habis itu lu tinggal masukin rumus aja sih. Kayak kalau lu udah gambar kayak gini nih, udah kan udah nggak ada lagi kan. Udah nggak ada yang diketahui lagi kan. Nah, habis itu lu tinggal masukin rumus. Masukin rumusnya sigma V. Kita mulai dari vertikal dulu aja ya. Kan vertikal yang dikasih tahu. Vertikalnya itu ini kan ke atas nih. Kan kalau ke atas itu dia positif, kalau ke kanan dia positif juga. Hmm. Kan sama dengan nol. Vertikalnya yang dikasih tahu itu 5 KN nih. Masukin dulu ke atas kan positif. Masukin aja 5. Nah, terus nah ini kan B5 kan yang ini nih. Berarti di sini ada B5 dong. Di sini. Di sini ada B5 nih. Nah, untuk B5, untuk mencari kayak batang-batangnya itu lu harus menjauhi dari titik. Ini kan titiknya. Titiknya kan tengah. Dia menjauhi dari titik arah panahnya. Kan karena dia ke atas, itu berarti positif juga dong. Plus B5 sama dengan nol. Nah, B5-nya udah positif. Kita ini aja. Kita tulis ulang. Nah, 5-nya ini pindah ruas ke sini. Pindah ruas ke kanan. Menjadi -5. Nah, kan karena dalam gaya itu tidak ada minus atau positif. Otomatis, ini kan permisalan kita kan tadi kan ke atas ya. Si B5-nya menjauhi titik. Ya kan? Nih, menjauhi titik dia. Karena dia minus berarti permisalan kita salah. Berarti dia nanti arahnya akan ke bawah. Ini harus lu kasih tanda. Dia bakal arah ke bawah. Nah, habis itu ini lu gambar di sini. Ini lu gambar tuh biar mempermudah aja. Kalau misalnya lu udah expert banget lah, ini nggak usah lu gambar lagi nggak apa-apa gitu. Itu Kayak lu aksi tinggal kan reaksi ya, Nob ya? apa? Aksi reaksi ya, atas bawah. Iya, kasih atas bawah karena dia nah, untuk titik D berarti dia lawannya, kasih lawannya terhadap lawannya kan lawannya titik A kan ke bawah, lawannya berarti ke atas. Nah, ini udah nih, udah ketemu nih si ininya B5-nya 5 KN. Lu kasih ini juga di sini sebesar 5 KN. Nah, terus kan ah, kita mau cari eh, kita mau cari si B1 nih. Di sini kan ada B1 juga terhadap yang horizontal. Nah, B1-nya kan ke sini dong menjauhi. Ingat selalu menjauhi titik. Arahnya menjauhi titik, jangan ke dalam titik gitu.
menjauhi titik, tulis lagi sigma H sama dengan nol. Nah, kan ini B1 kan cuma ada di horizontal kan cuma ada B1 doang nih. Tulis ulang aja. B1 sama dengan nol. Udah. Jadi nanti B1-nya itu dia sama dengan nol. Nah, ini dia tuh nol B1-nya. Dia nggak ada panahnya, nggak ada gayanya sama sekali. Nol. Nah, ini kan lu udah ketemu nih A nih untuk si B5. Ini kan lu cari batang-batangnya. Selanjutnya lu cari berurutan aja. Kalau udah lu tentuin dari sini, lu udah tentuin dari si yang ini, dari A, ya kan? Lu langsung lanjutin aja. Kan lu udah dapat B5 ke atas nih di titik D, udah dapat B5 untuk titik D. Udah dapat B5 untuk titik D nih. Nah, lu lanjut aja, lanjutnya ke titik D lagi. Langsung lanjut titik D. Eh, ini kita hapus aja. Kita hapus aja. Kita mau di titik D. Kan eh, jujur nih, ini kan lama ya, bakalan kayak panjang banget kan. Gua gambar lagi aja deh, biar semuanya bisa ngerti. Gambar lagi nih, untuk titik D. Gambar lagi, sumbu sumbu kartesisnya. Untuk X, untuk Y. Ingat ya, ke kanan itu positif, ke atas positif, ke bawah itu negatif, sama ke kiri. Nah, untuk titik D itu ada apa aja? Lu mau nyari yang mana? Untuk titik D ada yang udah dikasih tahu apa aja nih? Itu ada H, sama ada B5. 3 kita nggak tahu, sama 6 kita nggak tahu. Kan titik D ada 3 sama 5. Ada 3, 6, 5 batangnya. Sedangkan gayanya itu kita yang dikasih tahu cuma B5 sama H. Otomatis kita tulis dulu nih yang kita tahu. Kita insert. Tulis dulu yang tahu. H. H itu kemana nih? Di sini. H itu kan ke kiri. H itu kan ke kiri nih. Gambar lagi di sini dari titik nih ke kiri. Sebesar berapa? Ini sebesar 5. 5 ke N. Nah, habis itu yang dikasih tahu apa lagi? Itu yang kita udah cari itu B5 karena dia udah dapat 5 KN juga. Dia ke arah mana? Atas nih. Kita bikin B5 ke atas. Ini B5 itu sebesar 5 KN. Ini H. Nah, terus yang kita cari itu kan B3 sama B6. Nah, kita gambar B3-nya. B3 ingat dia kan di sini nih. Kalau kita gambar di sini dia bakal kayak gini kan. Nah, B3-nya berarti ke sini nih. Menjauhi titik ke kanan. Dia menjauhi titik dia ke kanan. Ini ada B3. Nop, nop, bentar, nop. Cara tahu dia ngejauhin titik sama ngedeketin titik dari mana, nop? Nah, itu dia. Nih, eh, untuk ini kan, nih lu nanya kan ini kan B5 kenapa bisa mendekati titik, ya kan? Iya, iya, Nah, iya. B5 mendekati titik karena itu kita udah tahu dia arahnya ke atas. Nih, arahnya udah ke atas nih, ya kan? Nah, sedangkan B3 kan kita nggak tahu. B3 kan kita nggak tahu nih nilainya berapa, terus dia arahnya kemana kita nggak tahu. Nah, itu eh, kita bikin permisalan. Permisalannya menjauhi titik itu. Permisalannya menjauhi titik. Nah, terus udah ya? Udah belum? Udah terjawab belum? Berarti Atau nanti masih dari bingung? hasil B3-nya positif atau negatif itu arah sebenarnya yang ditahuin ya. Nah, betul. Nah, terus kita udah B3 nih. Terus yang kita cari lagi selanjutnya B6. B6 kan kita ada di titik D juga. Kita cari B6. B6, ingat arahnya selalu menjauhi titik. Ini B6. B6 nih. Nah, udah kan. Nah, selanjutnya baru. Nah, kan B6 kan ini kan tidak berada di sumbu gitu.
tidak di satu sumbu gitu. Misalnya ini B3, wah, jangan pakai merah, pakai hitam. Nah, kan B3 H sama B5 kan ada di sumbu nih, ya kan? Ini B3 ada di sumbu, H ada di sumbu, B5 ada di sumbu, ya kan? B5 ke atas. Oke, oke, ke atas ya. Nah, ini kan dia ada di sumbu, sedangkan B6 nggak ada nih. Nah, itu lu harus pecah dia. Pecah B6 menjadi 2. Itu lu pecah, jadinya nanti ini kita hapus saja. Nah, B6-nya kita ubah menjadi, nah, lu lihat lagi nih. Ini kan di titik dia ada segitiga nih, kayak gini nih. Nah, ini segitiga kan. Nah, itu lu gambar di sini, lu gambar segitiga lagi. Lu gambar segitiga. Ini titik D, ini titik A, ini titik B. Hmm. Nah, ini lu bebas tentuin. Lu mau alfanya tuh di mana? Kayak sudutnya tuh mau yang di mana? Nah, misalnya kalau kita cari titik D nih, kita ambil aja sudutnya di sini, alfanya, ya kan? Sudutnya di sini nih. Habis itu langsung, ini kan ini B6 kan, batang 6, ini batang 5, ini batang 1. Kan kita mau cari kayak kita tuh untuk di segitiga kita nggak pakai yang KN, nggak pakai nilai ini. Kita pakai nilai yang ini panjang, nilai panjang. Kita pakai nilai panjang. Nah, B1 tuh panjangnya berapa? Ini kan panjang dari sini ke sini kan total panjangnya 2 kali 5. Berarti B1 kan setengahnya nih. Setengahnya berarti 5 meter. Kita tulis di sini. Ini kita hapus saja. Nah, saja. Hapus saja. Ini 5. Sejauh 5. Lalu untuk untuk yang di sininya, sisi panjangnya itu 4 panjangnya. Tulis lagi di sini 4. Nah, untuk yang ini itu pakai dia pakai rumus Pitagoras, di mana sisi panjang DB itu sama dengan akar dari AB kuadrat tambah AD kuadrat. Panjang AB berapa? A ke B 5, 5 kuadrat tambah AD 4 kuadrat. Ini di sini kita pakai kalkulator aja sih. Biar cepet. Totalnya nanti bakal 25 tambah 16, 42. Akar 42 berarti untuk panjang sininya adalah akar 42. Dan nih, lu dapet nih panjangnya ya kan? Ini kita hapus saja hasil hitungannya. Karena udah dapet. 41 Nob. 41. Oh ya, 41. Tapi, nah, dia hapus 1. Nah, habis itu, nih segitiganya ini lu harus simpen nih. Lu harus simpen dulu. Nah, karena nanti itu buat perhitungannya. Nah, B6-nya, ini kan lu mau pecah nih B6 si ini nih. Si B6-nya mau lu pecah menjadi 2. Jadi nanti di sini akan ada B6. Nah, ini dia kan menjauhi titik, berarti B6 untuk X itu akan menjadi menjauhi titik juga. Itu B6. Nah, anggap aja ini ada segitiga ya kayak gini ya. Nih, ini ada segitiga kayak gini. Ini ada segitiga. Nah, ada segitiga. Anggap ini harus ada segitiganya. Ini B6. Ini kan ada alfanya di sini nih. Ya kan? Ini ada alfa. Nah, karena dia itu enggak kayak bukan di samping B6 yang X itu tidak di sampingnya alfa atau tidak di dekat alfa, dia nanti rumusnya menjadi ini sin alfa. Nah,
Jadi nanti B6 sin dipecah jadi dua ini tuh. Nah, di sini juga ada B6 berarti. B6. Nah, kan tadi alfanya di sini kan. Berarti nanti ini menjadi B6 cos alfa. Nah, fungsi segitiga ini tuh apa? Buat si sin sama si cos nanti buat perhitungannya. Langsung kita masuk ke, karena udah dapat semua nih datanya, langsung masuk ke perhitungannya. Perhitungannya kita di sini aja, biar nggak penuh-penuhin lah. Itu langsung masukin yang sigma V dulu misal. Sigma V sama dengan, nah lihat sigma V ada berapa? Ada B6, bikin B6 cos alfa sama ada B5. Kita masukin sigma V sama dengan 0. Nah, lihat. Ini kita lihat lagi. B5-nya ke atas. Berarti B5 nilainya positif. Nanti di rumus B6-nya ke bawah. Berarti B6-nya negatif. Jadi rumusnya adalah B5. B5 positif dikurang B6 cos alfa sama dengan 0. Nah, karena B6-nya ini harus positif. Nah, nanti B6-nya yang pindah ke sini. Sorry ya, bukan bukan positif itu bukan nilainya ya, tapi dalam bentuk positif B6-nya. Kalau misal ini nanti gue tulisnya gini aja ya. B6 cos alfa sama dengan B5. Nah, B5-nya berapa? B5-nya adalah 5. Nah, ini kan B6. Nah, cos alfa ini berapa? Nah, ini cos alfa kita dapat dari si segitiga. Cos alfanya kita dapat dari segitiga. Cos alfanya berapa? Cos cos itu apa? Sami, samping dibagi miring. Sampingnya 4 per akar dari 41. Nih, cos alfa. Langsung kita masukin ke sini. Dikali dengan jadi 4 per akar 41. Nah, kalau udah kayak gini lu kali silang aja. Kali silang. Jadi D6-nya adalah 5 akar 41 dikali 4. Nah, ini B6-nya nih. Dia arahnya, berarti benar nih arahnya dia ke bawah. Sorry, bukan ke bawah, tapi nyerong gini. Karena dia positif nilainya. Jadi arah yang kita tentuin itu udah benar. Selanjutnya kita cari sigma horizontalnya. Sigma H sama dengan 0. Nah, di horizontal tuh ada apa aja nih? Ada H, ada B6, sin alfa, sama ada B3. Masukin semuanya. H-nya ini negatif atau positif nih? Ya, dia kan ke kiri. Jadi dia negatif. H-nya. Min H. Aduh, min H. Terus B3-nya karena dia ke kanan, B6-nya juga ke kanan positif. Berarti plus B3 plus B6 sin alfa sama dengan 0. Nah, ini kita masukin lagi aja. Kan H-nya berapa nilai H? Nilai H 5. Masukin 5 tambah B3 tambah. Nah, B6-nya berapa? 5 akar per 1. 5 akar 41 1 per 4 dikali dengan sin alfa. Nah, sin alfanya berapa nih? Ingat sin. Sin itu depan dibagi miring. Depannya 5 per akar 41. Ini untuk sin alfa. Masukin. Tadi berapa? 5 akar 4. 5 akar 5 per akar 41. Sama dengan 0.
Nah, ini biar cepet aja nih ya. Ini lu coret yang bisa lu coret. Karena ini kan perkalian nih. Apa terus ada pembagian juga. Ini bisa lu coret. 41 sama akar 41. Jadi akarnya hilang. Nah, limanya pindah aja. 5 udah pindah. Jadinya B3 tam nggak bisa. Berarti ini yang kan kita mau nyari B3 nih. Berarti B3-nya di kiri. B3 sama dengan 5-nya pindah. Minus 5. Ini minus ya, jangan lupa. Salah. Ini minus. Berarti ini menjadi 5. Nah, ini kan plus nih. Minus. Nah, ini dikaliin. Dikalikan 20 per 4. B3, sorry, bukan 20, 25. 4. B3 sama dengan B3-nya berapa? Kita dapat 5, 25, 20. 5 kali. Minus 5 per 4. Plus 5 per 4. Nah, ini nilai dari B3-nya. Habis itu baru kita masukin di sini. Nah, ini kan B3-nya minus nih. Berarti tadi kan arah arah permisalan kita tuh ke kanan ya. Berarti nanti arah menjadi kan karena minus dia salah dong. Berarti nanti dia akan arahnya ke kiri. Nah, ini kita selalu ditambah ini sama sorry lupa satuannya ke kiri. Ke kiri. Baru kita gambar di sini. Ini tadi arah B6-nya kan udah benar ke kanan bawah. Kita gambar kanan bawah B6-nya, B3-nya ke kiri. Nah, nilai B3 berapa? Minus 5 per 4. Minus, minusnya nggak usah. Karena gaya. 5 per 4. Dan B6-nya 5 kali 41 per 4. Nah, ini lawannya jangan lupa. Lawannya. Ini lawannya juga. 5 kali 41 per 4. Nah, kan udah nih. Kan udah dapet nih titik A, titik D. Selanjutnya kita cari titik E. Kita mau cari titik E. Itu yang B6 itu kalau misalnya dia negatif aslinya berarti ke kiri atas ya. Betul. Kiri atas nanti dia. Nanti dia Oke. bakal jadi kayak gini. Arah panahnya nanti dia kayak gini. Ke atas ini. Kalau hasilnya negatif. Karena dia positif, tadi permisalan kita kan menjauhi titik. Titiknya kan di sini nih. Nah, berarti benar. Ke bawah. Oke. Lanjut, lanjut ke titik E ya. Oke. Kita dulu hapus. Semuanya ini hapus dulu. Nanti mungkin kalau di UAS jangan dihapus ya. Soalnya perhitungannya gitu loh. Ini kan karena PPT aja sih. Kalau nggak dihapus nanti banyak slide-nya. Titik E nih. Kita mau di titik E. Titik E kita gambar lagi. Titik E. Itu ada apa aja? Ada B3. Ada B3. Yang udah dikasih tahu ya. Yang kita udah tahu nih. Ada B3 doang. Ini juga kita bisa tahu nih kalau di titik E. Di mana si batang tujuhnya ini nol. Kenapa nol? Karena nanti kalau kita cari titik E. Dia vertikal. Terhadap sum- terhadap sumbu vertikal. Dia nggak ada temennya. Temennya tuh nggak ada. Kosong. Temennya kosong nggak ada. Dia cuma ada B7. Nanti otomatis B7-nya nol. Karena B7-nya nol, kita langsung kasih tanda aja di sini.
biar nggak usah ngitung itunya. Ya, nol. Tapi tetap ya nanti kalau misalnya di ulangan harus tetap dihitung sih. B7 itu nol, harus tetap dikasih tahu. Nah, karena kita nyari horizontal aja nih ya, B7 kan vertikal nol nih, nggak usah cari lah ya. Langsung aja horizontal. B3, ada apa aja? Ada B3 sama B4, gambar. B3-nya kemana? Ke kanan. B3 ke kanan. Ini B3 sejauh B3 itu sebesar 5/4. Terus B4-nya, nah ingat, ini kan titiknya di sini nih. Dia selalu menjauhi titik. Dia selalu menjauhi titik. Di titik. Ini B4. Langsung masukin rumus saja. Drawing. Masukin rumus. Sigma H horizontal sama dengan 0. Sigma H B3. B3-nya positif karena ke kanan ya. Positif B3. B4-nya positif juga ke kanan. Tambah B4 sama dengan 0. B3-nya berapa? Nah, ini kan B4 kita cari nih. Karena dia udah ada di positif, dia nggak usah pindah. B3-nya aja yang pindah. B4 sama dengan minus B3. B3 pindah. B, nilai B3-nya berapa? Minus 5/4. Nah, ingat hasilnya minus. Berarti permisalan kita di sini itu salah. Berarti harusnya arahnya ke kiri. Arahnya ini kilonewton, arahnya ke kiri. Nah, udah. Karena titik E udah dicari, ini kita langsung ini aja. Draw, dia arahnya ke kiri. B4. Nah, lawannya juga kita keluar. Ini 5/4 tuanya. Jadi, N. Nah, titik E udah. Lanjut aja ke titik F. Kita mencari titik F. F. Kita gambar lagi. Untuk titik F itu. Nah, lihat di titik F ada apa aja yang udah kita tahu. Yang udah kita tahu dulu aja ya, yang ditulis tuh. Itu B4 sama P2. P2-nya kemana? P2-nya ke bawah terhadap sumbu X. Ke bawah berarti P2-nya. Gambarnya. P2-nya ke bawah. Berapa nilainya? 3 kN. Ini P2 sama dengan 3 kN. Terus yang udah kasih tahu lagi B4. Kemana nih B4? Di titik F ya. Dan B4 di titik E nih. Karena kan tadi udah kita koreksi. Di mana dia ke kiri. Untuk B4-nya. Tapi untuk itu untuk titik E. Nah, untuk titik F lawannya berarti ke kanan. Lihat gambarnya selalu, lihat dari gambar sini. Itu dia ke kanan. Ini untuk B B4 sama dengan 5/4. Oke. Nah, lihat nih di gambar. Apa yang harus kita cari untuk titik F? Titik F nih ya. Ini gue gambar ininya, sumbunya. Gambar. Kita pakai yang itu aja. Nah, ini kita gambar sumbunya. Yang akan kita cari nih untuk titik F nih ya. Itu ada apa aja nih? Ada B8. Pertama, yang kedua ada B9. Berarti B9 itu dia di vertikal ya. Yang ada di vertikal B9 selalu untuk yang dicari nih ya. Ini ingetin lagi nih ya. Untuk yang dicari selalu menjauhi titik. Ini B9. B8 dia ke sini juga. Dia menjauhi titik.
B8. Nah, sama nih kasusnya dia tadi sama yang di D. Kan dia B6-nya D kan miring nih, bukan dia nggak ada di garis, nggak ada di garis, ya kan? Berarti kita harus pecah B8-nya supaya dia ada di garis. Nah, bikin lagi segitiganya. Bikin lagi segitiganya. Ini ada titik F, titik C, sama titik B. Nah, ini jumlahnya 5, 4, sama ini akar 41. Nah, tentuin aja alfanya mau di mana, bebas. Mau di sini, mau di sini. Yang penting jangan di sini ya, karena dia sudutnya udah pasti 90. Bebas. Mau di sini itu bebas terah. Udah gede, atur sendiri. Nah, ini kita, karena kita cari titik F gampangnya aja. Supaya gampang itu alfanya di titiknya aja. Sudutnya di titiknya, biar gampang gitu. Nah, alfanya di sini. Berarti nanti, lihat nih ya, ini ada segitiga. Anggap aja di sini ada segitiga. Nih, kita gambar segitiga yang gede. Ini ada alfa di sini. Nah, B8-nya mau kita pecah nih, supaya ada di X sama ada di Y. Nah, untuk di X, lihat nih, dia kan di X kan berarti kayak gini kan. Nah, gini kan. Nih. Nah, dia kan nggak ada di segitiganya, berarti dia pakai sin nanti rumusnya. Jadi nanti dia jadi B8, apa tuh jelek banget. Nanti dia menjadi, ini menjadi B8 sin alpha. Nah, ini dia untuk yang ke bawah, pecah jadi dua kan. Dia kan nih ada di sini nih. Nah, dia ada di sini. Berarti dia ada di sisinya segitiga. Berarti B8 cos. Nah, karena udah dapat nih semuanya nih. Data-datanya kita udah lengkap. Udah di titik F udah nggak ada lagi nih. Udah semua nih. B4 udah, B8 udah, B9 udah. Terus P2 juga udah. Langsung kita masukin rumus. Sigma. Nah, lihat yang paling gampang itu. Nah, ini sigma sigma V dulu. Sigma H dulu. Kenapa sigma H dulu? Karena di sigma H itu udah dikasih tahu B4 sama P2. Sedangkan kalau misalnya di vertikal, itu kita harus cari B8 dan juga B9. Sorry, B8 bukan itu. Nah, ini B8 sama B9. Sedangkan kita dua-duanya nggak tahu gitu loh. Sama P2 doang yang kasih tahu. Ya, ini kan kalau horizontal ada ini. Langsung kita masukin horizontal sama dengan B8 sin alpha. Sorry, salah. Sin horizontal sama dengan 0. B8 sin. Sabar ya, ini ada kesalahan. Nah, lihat nih, B8 kan ke kiri. B8 arahnya ke kiri, berarti dia minus. Minus B8 sin alpha. Nah, di situ kita lihat, ini B4-nya ke kanan nih, positif. Berarti dia ditambah B4 sama dengan 0. Nah, karena kita B8 si ininya harus positif, karena kita mau nyari ini, otomatis dia yang pindah ke sini. Tapi gue tulis kayak gini nggak apa-apa lah ya. B8 sin alfa sama dengan B4. Nah, B8 sin alfa itu berapa? Nah, pakai segitiga lagi. Pakai segitiga. Nah, sin. Ini alfanya kan di sini. Sin itu depan dibagi miring. Depannya berapa? 5 per akar 4. Karena biar cepat kita langsung cari cosnya aja deh. Cosnya itu sampingnya dia dibagi miring.
Sampingnya itu 4 per akar 41. Langsung kita masukin. Sini berapa? Dikali 5 per akar 41 sama dengan B4-nya berapa nih? B4-nya adalah 5 per 4. 5 per 4. Nah, ini kan di samping sama dengan. Ini ada yang bisa kita coret nih. 5-nya bisa kita coret. Jadi nanti B8 langsung. Ini kan sisa 1. Ini sisa 1. Kita kali silang. Sama dengan 4. Sorry. Akar 41 per 4. Itu kita dapat nih B8. Kan karena dia hasilnya positif, berarti arah yang kita tentuin untuk B8-nya itu benar. Di mana arah B8 itu ke bawah kiri. Di arahnya benar. Ininya satuannya arahnya benar ke bawah kiri. Lanjut kita mau cari kan horizontal udah, berarti selanjutnya sigma vertikal sama dengan 0. Nah, di vertikal ada apa aja nih? Ada B9, ada B8 cos, sama ada P2. P2 nilainya apa? P2 nilainya negatif. P2 nilainya negatif karena dia arah panahnya ke bawah. B8 cos alpha juga negatif karena ke bawah. B9 juga negatif ke bawah, berarti semuanya negatif. Negatif P, P2 negatif. B8 cos alpha negatif. B9 sama dengan 0. Nah, kan karena ini, kita kan mau cari yang ini nih, B8 ini. Nah, dia yang pindah lagi ke sini. Karena dia negatif ya. Kalau dia positif, yang lainnya yang pindah. Dia pindahin ke sini, ke sisi kanan. Tapi gue nulisnya tetap di sebelah kiri ya. B8 cos alpha sama dengan minus P2 minus B9. B8-nya tadi kita udah dapat berapa nih? Angka 41 per 4. Cut 4. Sorry, ini kita yang cari bukan B8. Yang dicari adalah B9. Berarti B9-nya yang pindah. B9 sama dengan minus P2 minus B8 cos alpha. B9 karena ini mau tulis lagi aja langsung 9. P2-nya berapa nih? P2 kita udah dapat 3 nilainya. Minus 3 minus B8-nya berapa nih? B8-nya akar 1 per 4. Akar 41 per 4 dikalikan dengan cos alpha-nya berapa nih? Cos itu kan sampingnya 4. Ini cos. Ini sini. Nah, cos alfanya 4 akar 1. Masukin aja. 4 per akar 41. Nah, ini bisa kita coret langsung. Coret, 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 coret. Sisa minus 1 berarti. Sisa minus 1 ya. Ini kan jadinya sama dengan 1 nih. 1 per 1. 1 per 1. Dikaliin ya. Nanti jadi 1. Jadi B9-nya adalah minus 3 minus 1. B9 sama dengan minus 4. Nah, KN. Nah, ini kan dia salah nih. Dia kan minus nih. Harusnya gaya itu selalu positif. Berarti arah yang permisalan kita di sini, B9 itu salah. Bukan ke bawah, tapi harusnya ke atas. Kita kasih koreksinya di sini. Nah, bisa kita gambar deh hasilnya. Ingat, selalu digambar di sini ya. Ini dia benar ke bawah sini. Lawannya juga kita gambar. Ini dia ke bawah. Seperti ke atas. Hmm. Nah, udah nih titik F. Udah. Berarti selanjutnya kita cari titik C. Kita hapus dulu. Halo semuanya.
Titik C nih, kita gambar lagi. Kita gambar lagi sumbunya. Nah, titik C ada apa aja yang udah kita tahu. Itu ada B9, sorry. Ini belum kita kasih nilainya. B8 tadi itu B9-nya adalah 4 KN. B8 tadi ini ya, B8-nya akar 41. Langsung kita. Ini adalah 4 KN. B8-nya akar 41 per 4 KN. Ini sorry ya, bentuknya masih pecahan sama akar ya. Soalnya bentuknya kalkulator aja. Boleh kok. Biar bentuknya nggak akar sama pecahan. Kita hapus dulu. Kita hapus dulu. Terus lanjut, kita mau di titik C. Draw. Kita mau di titik C. Nah, titik C itu ada apa aja? Ada B9. Titik C ini ya. Ada B9 yang ini. Ada RHE. Sama ada RVC. Sama B2. B2 yang akan kita cari. Jadi, karena kita cari B2 kan horizontal ya. Nah, kita ini nggak usah kita tulis nih. Karena udah nggak usah kita cari, nggak perlu. Karena kita sisa nyari B2 doang. Gitu. B2 doang. Berarti kita pakai yang horizontal aja. Yang horizontal apa? RHE sama B2. Kita gambar di sini. B2-nya. RHE dulu yang kita tahu. Itu dia ke kanan. RHE. Dia ke kanan. R. E sebesar 5 km. Nah, ingat ya. B2 nih. B2. Itu selalu menjauhi titik. Berarti dari sini ke kiri. Itu B2-nya itu kita nggak tahu sebesar berapa. Langsung kita masukin rumus. Sigma H sama dengan 0. RHE ke kanan berarti positif. RHE B. Nah, B2 ini B2. B2-nya kan negatif, berarti ke kiri. B2-nya kan ke kiri, berarti negatif. Minus B2 sama dengan 0. Nah, kan B2 yang mau kita cari, ya kan? B2 kan kita nggak tahu, kita mau cari. Berarti B2-nya B2 pindah. Karena apa? Karena nilainya negatif. Kalau dia nilainya positif, RHE-nya yang pindah. Gitu. Berarti B2-nya pindah. Tapi gue tulisnya tetap B2-nya di kiri, sama dengan RHE. Nah, RHE-nya berapa? 5. Ini B2. Nah, karena dia kan nilainya positif. Berarti udah bener dong dia arahnya ke kiri permisalan kita. Berarti dia kita kasih arah ke kiri. Nah, kita gambar di sini. Dia dari titik C ke kiri. Kita gambar awalnya. Udah. Ini sebesar 5. Oke. Udah selesai. Nah, ini untuk cara analitis ya. Tuh. Lu bisa bayangin kalau lu, sorry itu saya ini ya, gua kan nggak mau kayak nyamain semua orang, cuma kalau lu pakai cara yang gua gitu, cara tadi nih, cara yang gue jelasin, itu lama banget bro. 1 jam baru selesai. Jadi lu tuh kalau bisa tuh udah nggak ngegambar kayak gini lagi. Kalau bisa, kalau bisa lu tuh tinggal gambar yang di sini aja. Gambar arahnya kemana, itunya kemana, terus lu tinggal masukin rumus, masukin angka, itu tuh bakal jauh lebih cepat. Kayak
setengahnya bisa potong setengahnya lebih. Karena kalau lu gambar ini lagi, lu gambar dia lagi kemana, itu makan waktu banget jujur. Nah ini untuk cara analitis udah selesai nih. Ada yang mau tanyain nggak? Untuk analitis ya, grafis belum. Ya dong. Berarti Ya kalau boleh. misalnya positif tuh menjauhi titik ya. Kalau misalnya negatif mendekati titik arahnya. Nah, yang mana nih? Semuanya. Misalnya ada gambar kayak gini. Dia menjauhi titik kan. Seperti kita ganti ininya. Dia menjauhi titik, ya kan? Maksudnya dia jadi positif gitu nilainya. Iya. Kalau hasil Otomatis akhirnya positif. ketemunya negatif, dia mendekati titik. Nggak juga. Hmm. Dia tuh, ini kan menjauhi titik. Kenapa dia positif? Itu karena kan kayak bilangan. Bilangan ini positif nanti. Ini di sebelah kiri sumbu X negatif. Nah, ini kan juga menjauhi titik nih. Ini menjauhi titik kan. Tapi dia negatif nilainya. Karena di bawah sumbu Y, di bawah sumbu X. Menjauhi gitu. Di bawah sumbu X, dia negatif nilainya. Dia positif. Jadi menjauhi titik itu nggak selalu positif, nggak selalu negatif. Tapi lihat arahnya kemana. Arahnya ke kanan atau ke kiri. Atau atau nih mungkin yang lu tanya itu ini. Kenapa dia positif, hasil akhirnya kan negatif. Kenapa menjauhi titik? Hasil akhirnya positif. Itu menjauhi titik atau ini. Nah, itu tuh sesuai permisalan tadi yang kita pakai. Misalnya tadi kan permisalan kita kan untuk titik C itu B2-nya kan ke kiri ya. Nah, B2-nya kan ke kiri tadi. Permisalan kita ya. B2-nya ke kiri. Hasil akhirnya adalah positif. 5 doang. Positif ini B2 sama dengan 5. Ya kan? Hasil akhirnya positif. Berarti permisalan kita di sini itu udah benar. Di mana arahnya ke kiri. Kalau permisalan kita salah, gitu. Misalnya hasil akhirnya bukan 5, hasil akhirnya adalah seria minus nih, bukan positif. Berarti permisalan kita di sini nih, itu salah. Harusnya dia ke kanan. Itu aja. Dimana hasil ininya nanti dia ke kanan. Gitu. Oh, oke, oke. Ada lagi nggak untuk analitis ya ini? Udah, nggak ada pertanyaan lagi nih. Kalau nggak ada, gue lanjut ke grafis keseimbangan rangka. Karena nggak ada yang nanya lagi, kita lanjut aja ke cara grafis keseimbangan rangka. Salah, kita tambahin dulu deh, kayaknya bakal kurang slide-nya. Ini cara grafis itu Nah, ini ya. Sebentar. Nah, ini kita fokus dulu ininya. Hasil yang kita temuin dari grafik, dari analitis. Gitu. Kita mau lanjut ke grafis. Masih kosong kan? Nah, kita bikin yang cara grafis. Itu dengan cara, ini tuh sebenarnya, sorry ya, sebenarnya kita nggak bisa kayak bikin di PPT gini ya, harusnya tuh di kertas. Cuma kan karena ini kita lanjut aja nggak apa-apa ya. Sorry kalau ada kesalahan ya. Nah, itu kita bebas nih, kita langsung kita pilih tuh dari titik A, titik D, eh, ini bisa kita mulai dari titik A atau titik C, bebas.
Kenapa titik A titik C? Karena di titik A itu kita udah tahu kalau B1 itu sama dengan nol dari analisa kita sendiri, di mana dia nggak ada teman di sini di untuk horizontal, untuk bagian horizontalnya. Nah, ini juga titik E. Kenapa kita nggak mulai dari titik E? Padahal kita tahu tujuannya udah nol. Tapi kan kita nggak tahu vertikalnya tuh nilainya berapa, 3 sama 4. Ya kan dia kan nggak ada temennya di sini untuk si vertikalnya. Horizontalnya kita nggak tahu nilai dari dia. Itu jadi kita mulainya dari sini karena kita udah tahu vertikal dia ada titik vertikal ada dua di mana dia udah berteman nih ada temennya istilahnya. Nah itu tuh sebenarnya kita harus pakai skala gimana ini bebas ya skalanya ditentuin sendiri aja skala 1 cm itu berbanding 1 meter dan 1 cm itu berbanding misalnya berapa mau 2 kn mau 1 kn itu terserah itu misalnya kita di sini 2 kn aja. Aduh. Nah, kalau kita tadi mau cari dari titik A dari titik yang paling gampang gitu loh. Maksudnya karena kalau kita mulai dari titik C itu otomatis kita bakal sebentar kan dari C misal S F pokoknya dari titik A paling gampang yang ada nolnya itu paling gampang titik C itu lumayan sih nggak sulit juga cuma lumayan aja titik A paling gampang ya nah, titik A lihat nih dia ada RVA sama B5 nah B1-nya 0 jadi tetap kita untuk di grafis tetap kita gambar. Nah lihat nih ya ini kan RVA-nya ke atas nih berarti kita harus penggaris ya kalau misalnya itu tuh harus tegak lurus ini enggak skala ya gambar saya enggak skala dia ke atas ini adalah V sebesar 5 kn. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya itu ingat ya, ini untuk nentuin grafis itu harus arah jarum jam untuk yang digambar. Mau diketahui, mau ditanya gitu. Dari arah jam 12. Dari arah jam 12 itu searah jarum jam. Nah, karena yang diketahui cuma RVA, berarti tidak tulis pertama dari arah jam 12. Searah jarum jam. Nah, kan kita mau cari mau cari satu, mau cari 5 sama satu. Ya kan? Berarti kita mau gambar 5 dulu. Mau gambar sebenarnya ini kalau untuk yang dicari gitu, itu tuh bebas gitu. Yang ditanya itu bebas. Mau dari 5 dulu, mau dari satu dulu. Tapi lebih baik karena satunya nol, kita gambar dari satu dulu aja. Dimana satu itu dia nol kan. Nah, berarti dia titik aja dalam bentuk titik gini. Titik ditulis B1 sama dengan nol. Lalu kita gambar. Nah, ini kan pakai poligon tertutup di mana saling mengejar-mengejar gitu. Nah, itu tuh berarti nanti dia B5-nya akan dari ujung panah nih, dari ujung panah, dari ujung panah B1 kan B1 titik dong, berarti dari ujung panah RVA itu ke buntutnya RVA. Nah, kalau kalian ukur gitu pakai penggaris, saya ini kan 2 kn. Ini kan 2,5 otomatis nanti B5-nya juga akan
B5 juga akan 5 ke N. Itu di sini kita kasih eh, kita kasih karena B5-nya ke bawah nih. Ya kan berarti dia ke bawah juga. Dia ke bawah. Lupa gambar lawannya. Sebesar 5 N. Nah, ini kan udah nih untuk di titik. Nah, selanjutnya kita di titik D. Urutannya samain aja gitu. Untuk titik D itu, nah titik D ada apa aja? Ingat yang diketahui itu harus searah jarum jam. Berarti kita mulai dari si B5 dulu. Karena yang diketahui kan B5 sama H doang. Jadi kita mulai dari B5. B5 kemana? Ke atas, sejauh 5 km. 5 ke atas. Jauh 5 km. Nah, selanjutnya apa? Itu H yang diketahui. Nah, gambarnya itu dari ujung panah B5 ke kiri sejauh 5 N. Nah, ingat kan kita mau cari mungkin maksudnya. Kita mau cari si B3 ke B6 untuk di titik D. Berarti ini kita harus tarik garis nih. B6, B6 sama B3. Itu harusnya, sorry ya, harusnya itu dia sejajar gitu. Kayak misalnya B6-nya di sini, ditarik garisnya sejauh segini, tapi harus sejajar, kemiringannya harus sama. Itu tapi kan ini kan di apa? Di PowerPoint jadi nggak bisa sejajar gitu. Kemungkinan ini gambarnya bakal gini aja ya. Itu kita garis tarik bikin garis kerja. Gambarnya itu dari titik sini nih, dari titik dari pangkalnya si B5. Kemudian bakal gini. Selanjutnya yang B3 itu nutup nutup poligonnya untuk grafisnya. Dia bakal gini. Nah, B3 kan gini. Ingat dilebihin aja kalau garis putus-putusnya. Nah, kan udah bikin kayak gini nih. Langsung saja diukur nih. B3-nya sepanjang berapa nih dari sini ke sini sepanjang berapa? Terus B5-nya sepanjang berapa? B6, sorry. Ini B3, ini B6. Berapa ya? Kemungkinan nggak akan beda jauh sih sama yang ini. Mungkin dia dalam bentuk, ya, mungkin nggak akan beda jauh. Tapi eh, ini kita penjelasan aja ya, nggak usah dikasih ininya. Apa sih angkanya? Karena saya nggak bisa nulis angkanya gitu. Nggak tahu juga berapa. Kalau ini poin. Mungkin kalau di kertas bisa lah. Kan dapet nih B3-nya kan tadi ke kiri sama B6-nya ke bawah. Baru kita gambar B3. B6-nya tadi ke bawah. Karena nilainya kemungkinan sama yang ini, itu kita hitung pakai kalkulator aja ya. Karena kita nggak tahu gitu berapa nilai itunya.
digambar secara grafis. Kemungkinan nggak akan beda jauh sih. Kalau hitungan kalian benar. Kalau salah ya sorry. Hitung pakai kalkulator bagi 4. Itu kemungkinan bakal sejauh B6-nya, ingat lawannya, itu B6-nya sejauh 8, oke, kemungkinan 4 cm. Nah, untuk B3-nya berarti dia 5/4. 5/4 itu 1,2 ya. Berarti kemungkinan 1,2. Sorry, bedain warnanya aja karena grafis. Pakai biru. Dark blue aja. Nah, ini sejauh 8 km. Yang ini adalah sejauh, tadi ke kiri kan, sejauh 1,2 km. Lawannya jangan lupa digambar juga di sini. Nah, kalau pakai penggaris itu harus presisi gitu, karena ini grafis berapa sentinya. Nah, kan titik E, nah titik D udah. Berarti kita ke titik E. Titik E, menggambar di titik E itu, lihat nih ya. Saat kan titik E 7-nya 0, ya kan? 7-nya kan 0. Berarti yang kita tahu itu hanya si B3-nya dah. B3-nya aja. Ingat selalu searah jarum jam. Jarum jam dari jam 12. Yang diketahui itu B3. Gimana? B3-nya ke kiri. Pakai warna hijau. B3-nya ke kiri. Sebesar 1,2 K. Nah, habis itu kita bikin lagi garis. Kita hapus dulu. Kita bikin lagi garis putus-putus ya. Untuk 4 sama 7. Kan 7 0. Berarti dari 7 dulu aja. Di mana 7 itu titik. Hanya sebuah titik. Nah, kalian bisa gambar kayak gini sih. Di mana B4-nya juga kita gambar garis putus-putusnya. Kita pakai merah aja. Ini kan harus mengejar. Sedangkan si B7-nya ini dia nggak ada yang dikejar nih. Berarti dia setitik doang. Berarti B7 sama dengan 0. Di mana kita bisa tahu B4. B4 berarti dari sini ke sini. Menutup si menutup si poligonnya gitu. Dari ujung panel B3 ke buntutnya B3. Di mana dia besarannya sama gitu kalau diukur 1,2. Nah, ini B4. Tadi arahnya kemana? Ke kanan. Berarti samain aja. Dia ke kanan. Sorry, salah kita. Gimana ini? Ya, ini kita ulang aja. Ini masih arah kiri, arah ke kanan. Di titik ini hijau ke arah kanan. Nah, di mana B7 sama dengan 0 ini besar. B3 sama dengan 1,2. Terus B4-nya B4. Lalu B7 sama dengan 0. Baru kita gambar di sini.
merah, dia ke kiri kan, B4-nya, dia ke kiri. Nah, gambar lawannya. Ini 1,2. Ini kita beralih ke titik F. Ini kita hapus saja. Nah, di titik F apa aja yang kita apa aja yang kita ketahui nih? Lihat lagi. Ingat searah jarum jam yang diketahui. Berarti P2 dulu yang kita gambar. P2 itu sebesar 3 ya. P2 kita pakai dam aja kok. P2 kita gambar sejauh 1,2 N. Lalu apalagi yang diketahui B4. B4 ke kanan nih. Lihat arah panahnya ke kanan ya. Nah, gambarnya itu dari panahnya si P2. Dari panahnya P2 kita gambar. Jauh. Ini bukan 1,2. 3 ya. Ini 3. N. Untuk yang ini adalah 1,2. Terus, jadi kita kan mau cari B9 sampai 8. Nah, B9-nya itu kita gambar di sini. B9 dari si ini kita gambar pakai warna biru aja. Nah, B9-nya kan kita gambar dari si panahnya B4. Kita gambar. Ingat dilebihin aja, nggak apa-apa. Lalu untuk B8-nya itu miring ya. Kalau tarik garis, kemungkinan dia bakal jadi itu pakai warna orange. Nah, ini tuh dia B8 nutup dari sini. B8 tuh nutup. Nah, gini. Mungkin bakal gini ya kalau digambar. Nah, kita baru kita bikin panahnya warna biru. Panahnya itu dia ke sini. Sebesar 4 km. Yang ini itu sebesar kita samain aja itu hitungannya akar 41/4 tuh bagi 4 1,6 kemungkinan dia sebesar 1,6 kalau di kalau pakai penggaris ya. Nah, itu baru kita gambar di sini kalau udah ketemu. Jangan lupa ini kita hapus. Sembilannya ke atas di titik F yang kan B8-nya ke kiri bawah. B8 ke kiri bawah sebesar 1,6 km. Lawannya jangan lupa. Lalu B4 ke atas. B4 ke atas. Sejauh. Nah, sebesar 4 N juga. Nah, karena udah titik F, selanjutnya kita cari titik C. Kita hapus dulu.
Kita bikin titik C. Nah, titik C searah jarum jam lagi. Searah jarum jam. Nah, yang kita tahu apa aja? Yang searah jarum jam B9 dulu. Kita gambar B9 ke bawah. Besarannya 4 km. Terus kita gambar lagi RHE 5 km kemana? Ke kanan. RHE ke kanan. Dari ujung panahnya ke kanan. Besar 5 km. VC ke atas sebesar 4 km. Gambarnya dari ujung panah nih. Karena mengejar, saling mengejar. Sebesar 4 km. Nah, di situ baru kita gambar si yang di kan udah semua nih yang diketahui. Udah B9 udah, RHE udah, RVC udah. Berarti selanjutnya B2. B2 kan yang ditanya. Berarti kita gambar B2-nya. Ini dalam bentuk garis putus-putus dari ujung ke sini. Dia kan horizontal bentuknya. Nah, kita tarik garis dari ujung panah ke buntutnya B9. Nah, ini kemungkinan besarannya 5 km. Tadi bentuknya persegi. Otomatis dia bakal sama sih kayaknya. Nah, ini berarti kita bisa terus dulu draw ke sini, ke sini. Jangan lupa lawannya. Ini 5 km. Dah, dah. Nah, di situ ini kita hapus aja. Nah, ini itu kita bandingin nih hasil kita grafis sama hasil kita analitis. Itu dalam bentuk tabel, nanti sama atau enggak karena hitungannya kemungkinan benar kan sama. Nah, terus yang kita bandingin adalah arahnya juga. Arahnya secara analitis sama grafis sama enggak. Nah, pertama kita coba dari arah yang pertama kali kita hitung aja. Pertama kita kali kita cari kan ini B5. B5 kan berarti di titik A dia ke bawah, di titik D dia ke atas. Sama enggak? Sama. Di di B5 B5-nya. Itu B3 dia titik D ke kiri, titik E ke kanan. Sama enggak? Sama ya. Terus B6-nya dia ke bawah kiri sama ke atas, ke bawah kanan sama ke atas kiri di titik D sama titik D. Sama enggak? Sama. Karena udah sama gini kemungkinan itu udah bener ya. Lalu B4-nya di titik E ke kiri, titik F ke kanan. Sama. Terus di titik terus B9 di titik F ke atas, di titik C ke bawah. Sama atau enggak? Sama. Terus titik di B8-nya, B8 ke kiri bawah, sama ke kanan atas, ke kanan atas. Sama atau enggak nih? Analitis kita sama ya arahnya. B2-nya ke kiri di titik C, ke kanan di titik B. Sama enggak nih? Sama ya arahnya. Nah, kemungkinan tuh udah kayak 90% udah benar. Terus tinggal eh, bikin tabel aja. Udah nih, untuk keseimbangan pada batang udah selesai materinya. Ada yang mau ditanyain nggak dari kalian semua? Rob, berarti kalau yang apa, yang grafis, kalau misalnya semua titiknya udah ketemu, yang B-nya belum digambar, nggak usah digambar, nggak apa-apa ya. Yang penting semua batangnya udah ketemu.
Ada lagi, tadi udah dijawab belum ya pertanyaannya? Sorry, Gitu. tadi ke mute kayaknya. Ada lagi, tadi belum dijawab ya tanyanya ya. Belum, belum. Ah, itu kan karena kita udah dapat nih batangnya ya, semua batang gitu kan yang ditanyakan gaya-gaya pada batang ini nih. Nah, itu kan kita udah dapat nih semua batangnya nilainya berapa gaya-gayanya. Nah, itu nggak perlu lagi kita cari karena udah dapat semuanya. Kecuali masih ada yang belum kita dapat untuk titik B. Kan titik B udah dapat semua nih. Ini kan di titik B ada nih, kalau saya gambarkan kayak gini. Ada dua, ada satu, ada enam, ada tujuh, ada delapan. Nah, Lu pakai yang mas berapa sih? Lu pakai yang mas berapa? itu tuh Lu pakai yang mas berapa? kur. Nah, itu tuh udah kayak udah dapat semuanya gitu loh. Buat apa lagi dicari di titik B? Jadi nggak usah, nggak perlu. Ada lagi yang Oke. ingin bertanya? Ini kalau nggak ngerti tanya aja ya, seriusan ini mah. Daripada nanti diulangkan nggak ngerti. Ini kalau nggak ada yang nanya lagi, saya akhiri nih. Kita stop sih dulu. Ya, karena mungkin udah nggak ada yang nanya dan juga waktunya sudah setengah enam gitu kan. Mungkin kita akhiri dulu aja gitu. Mentoring fisika untuk keseimbangan pada batang. Ya, terima kasih semuanya ya yang udah mendengarkan mungkin, yang udah datang juga walaupun cuma Nop, datang thank aja. you Nop ya. Ya, makasih juga semuanya ya. Ya, Ya selamat Nop. sore. Sorry Semangat ngerepotin UASnya. Nop. Gino. Semangat, semangat, semangat Makasih UASnya. Nova. Sorry Ya, ngerepotin sama-sama. Nop. Sorry banyak nanya, Nop. Aman, bagus, bagus. Bagus, bagus kalau nanya bagus. Yang penting nanya. Oke Nop, thank you Nop ya. Oke, oke, selamat sore.